Orangnya baik, tapi lingkungannya tidak baik. Kalau dulu lah Pak Harto itu saudara orang baik. Coba bisa menyelamatkan Indonesia dari perpecahan tahun 65. Baik, ketika Pak Harto, Bung Karno jatuh, Pak Harto ditawari, Pak Harto, ini Bung Karno jatuh, mau ndak kamu jadi presiden? Ini ada buku di sebuah buku ditulis oleh sahabat-sahabatnya, ada Emil Salim, ada Haris Nasution di situ yang nulis itu. Ya, kenangan para sahabat terhadap Soeharto. Pak Harto ditawar, Pak Harto, mau ndak kamu jadi presiden? Ndak. Siapa yang harus jadi presiden? Bung Karno. Bung Karno kan udah jatuh. Asal Bung Karno mau membubarkan PKI, saya dukung jadi presiden. Datang Bung Karno. Bung Karno, rakyat butuh Bung Karno. Rakyat butuh Bapak proklamator. Lalu mau ndak Bapak kembali jadi presiden aktif? Sekarang kan kekuasaannya dipegang atas nama Super Semar. Iya, saya kan memang masih presiden, kata Bung Karno, tapi udah ditahan dulu. Ya masih presiden. Iya, Bapak aktif lagi sekarang. Penguasanya Bapak seperti biasa sebagai Panglima tertinggi, tapi syaratnya satu, bubarkan PKI. Bung Karno ndak mau. Wah, kalau itu ndak mau saya bubarkan PKI, kata Bung. Kenapa Bung? Karena teori sosiologi politik saya menyatakan di Indonesia ada 3 pilar kekuatan masyarakat. 1, nasionalis, yang kedua agama, lalu yang ketiga komunis. Nasakom. Itu bukan program Nasakom saya, itu sudah saya tulis di dalam buku di bawah bendera revolusi tahun 1926. Ada tulisan saya di situ. Oleh sebab itu, ini orang sama-sama baik. Bung Karno punya harga diri, kalau idealisme saya kamu paksa, saya lebih baik tidak mau presiden. Tapi Pak Harto juga bilang, loh kalau begitu biar yang lain jadi presiden. Itu ada buku. Ya, judulnya bukan Kenangan Para Sahabat. Di antara para sahabat-sahabatnya Pak Harto. Lalu terus gimana? Tawarkan ke Pak Nasution. Pak Nas, Indonesia perlu presiden. Yang paling senior dan sekarang sedang sangat populer di Indonesia adalah Pak Nas, Pak Nasution. Bisa ke Pak Nas sekarang jadi presiden? Enggak, kata Pak Nas. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya orang Batak. Tidak mungkin orang Batak, tidak mungkin orang luar Jawa secara sosiologis itu saat ini bisa jadi presiden, kata Pak Nas waktu itu. Terus siapa? Cari-cari akhirnya Pak Harto. Disitulah kemudian Pak Harto mau. Pak Harto maupun kalau saudara buka tab MPR itu yang mengangkat Pak Harto, ditawari tahun 66, baru tahun 67 mau, tapi mintanya pejabat presiden 1 tahun. Pak Harto minta 1 tahun, sudah itu pemilu. Pejabat keluar tab MPR yang mengangkat menetapkan presiden Pak Soeharto, Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersam menjadi presiden selama 1 tahun dan menugaskan untuk menyelenggarkan pemilu selambat-lambatnya bulan Juli tahun 1968. Hebat nih Pak Harto. Nggak mau dia. Tapi karena ada hukum bisi kekuasaan nih, bahwa kekuasaan itu korup. Wah, lalu mulai nih timbul begundal-begundal. Negara ini kalau Pak Harto yang bukan presiden hancur. Oleh sebab itu jangan berhenti Pak tahun 68. Terus ya 5 tahun aja sekalian. Sidang tahun 68, Pak Harto lapor, undang-undang pemilu belum siap, saya minta diperpanjang jabatan presiden sampai dengan tahun 73. Oke, dibuat apa MPR lagi. Kamu perpanjang aja ya, tahun 2003 sampai 1973, tetapi harap diadakan pemilu tahun 71. Siap, kata Pak Harto. Nah begitu, ini hukum besi kekuasaan berlaku lagi, Pak. Bapak harus bikin partai, Bapak harus tetap memimpin nih negara. Dibuatlah Golkar. Maksudnya agar Pak Harto punya kendaraan, lalu dibuat monoloyalitas. Semua yang tidak Golkar itu dibabat. NU, Muhammadiyah, apa dibabat semua.
termasuk ayah saya itu ditahan